share screen. Dan Anda semuanya kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Kitabnya mohon dibuka masing-masing. Ibu udah nggak bisa nge-share ya. Kayaknya muter-muter di laptop udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thummal miyahu. Nah, ini baris di Anda mungkin halaman 2 kali ya. Di Pak Uda di halaman 2 kayaknya. Thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Thumma al-miyah. Kemudian air al-miyah. Dulu sudah Bapak jelaskan al-miyah jamak dari alma yang mengalami proses. Kenapa alma jamaknya miyahun, tidak al-miyahun gitu ya? Karena ada proses iklal gitu dalam bahasa Arab itu atau ibdal. Ini ada prosesnya sehingga diganti dengan ha. Thummal miyahu, kemudian air itu ala arba'ati aqsamin. Mestinya ada kata yang qasimu ala arba'ati aqsamin. Terbagi menjadi arba'ah aqsam, 4 golongan. Jadi yang dimaksud almiyah itu adalah air yang kita pelajari ada 7 macam, tapi bisa bertambah dengan air yang lain begitu ya. Yang penting masuknya di situ adalah air murni, yaitu ada air langit, ada air hujan, air air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau air sumber, air salju, di situ bisa air es gitu ya. Wa ma'ul barati, di situ bisa air embun atau air es. Itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Tentunya air-air yang tadi itu masih murni ya, yang masih murni. Sungainya murni, sumurnya juga sumbernya bagus, airnya murni begitu ya. Mata airnya juga begitu, masa begitu. Maka dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Yaitu yang pertama tohir, airnya suci, mutahhirun, mempunyai daya mensucikan. Jadi ada air suci, tetapi airnya juga bisa mensucikan. Nah, kalau bisa mensucikan, kita kembali ke definisi toharoh. Bahwasanya toharoh itu adalah mensucikan, membersihkan dari hadas dan najis. Nah, ini alatnya air untuk mensucikan dari hadas dan najis. Airnya adalah suci, mutahhirun, lagi mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh dalam penggunaannya. Nah, nanti memang ada air suci yang mensucikan, yang makruh. Tapi di sini airnya masih murni, mensucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Yaitu air wahwa al-ma'ul mutlaq. Wahwa dan air tersebut yang suci mensucikan itu adalah ma'ul mutlaq. Alma, air mutlak yang masih bebas. Maksudnya mutlak itu tidak terikat oleh benda lain sehingga air tersebut berubah. Maksudnya mutlak, masih asli, murni, apa adanya, gitu ya, murni apa adanya, seperti itu. Nah, air mutlak itu anak-anak semuanya ini termasuk jenis yang pertama ya, dalam pembagian air. Diulang sekali lagi, pembagian yang pertama adalah tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Satu, suci bahkan mensucikan, yang tidak makruh dalam penggunaannya, yaitu air dinamakan air mutlak. Air mutlak ada yang pembagian kemarin sekali lagi ya. Dalilnya apa? Nah, dalilnya diantaranya adalah kita lihat catatan di kitabnya. Catatan di kitabnya itu ada ya, catatan di kitabnya. Oh, udah tadi mau nge-share kitab kok jadi lupa ya. Mana tadi? Jadi hilang kitabnya. Sebentar ya, semoga aja ada. Push. Ini laptopnya muter-muter sebentar.
Ini khawatirnya ada yang belum mengeprint kitab ya. Allah mudahkan. Oke. Semoga bisa screen muncul. Nggak muncul juga. Tidak muncul juga. Oke, kita lanjutkan. Dalil apa dalil yang mendasari dari air mutlak itu ya? Air mutlak maksudnya air yang masih asri apa adanya begitu ya. Seperti itu. Di antaranya sebenarnya ayat Al-Qur'an Al-Anfal ayat 11, surat Al-Anfal ayat 11 yang sudah kita pelajari. Kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Itu sebenarnya cukup ya, satu ayat itu sudah mewakili berbagai satu ayat itu sudah bisa mewakili berbagai air begitu ya. Semua air itu kalau kata Allah diturunkan dari langit ya, dari langit. Tapi ada hadis yang kedua dasarnya adalah wal aslu fi tuhuriyatil ma'il mutlaq, dan dasar sucinya air mutlak adalah marawahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairihi dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qama a'rabiyun, ada seseorang dari Arab Badui berdiri di masjid gitu ya. Waktu itu mendatangi Rasulullah, kemudian ketemu Rasulullah, orang Arab Badui. Di Indonesia juga ada Badui ya, orang yang tinggal di pedalaman begitu. Di Arab juga ada pada waktu itu, datang ke kota Madinah mendatangi Rasulullah. Qama Arabiyun. Nah, setelah berdiri seorang Arab Badui, fabala, kemudian pipis fil masjid, di dalam masjid. Nah, di beliau mungkin kebelat langsung mojok pipis saja gitu ya, karena nggak ungguhnya ya, nggak ada etikanya, mungkin etikanya yang nggak punya gitu. Faqama ilaihin nasu, faqama maka berdiri ilaihi kepada dia, an-nasu para sahabat, para manusia, maksudnya para sahabat Nabi, liyaqau bihi, untuk apa ya, kalau kita memarahi gitu ya, menghardik gitu ya, menghujat gitu, bihi kepada dia gitu ya. Jadi para sahabat pada berdiri langsung berhamburan menuju kepada dia. Maka ketika itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, tinggalkanlah dia. Hai para sahabat-sahabatku, ta'uhu, tinggalkanlah dia. Wahariku, dan siramlah dan bawalah," gitu ya, dan siramlah ala baulihi, terhadap kencingnya yang sudah dikeluarkan kencingnya, sajalam mimmain, satu ember besar dari air ya. Auzanuban mimmain, sama atau satu wadah besar dari air. Fa innama, maka sesungguhnya, bu'istum, kalian itu dibangkitkan, diutus oleh Allah, muyassirina, itu untuk mempermudah, tidak mempermudah ya. Walam tub'atsu, dan kalian semuanya tidak diutus mu'assirina, untuk mempersulit. Jadi Arab Badui tadi yang mau digeruduk banyak orang, banyak sahabat, mungkin yang pengen ada mukul, pengen ada maki gitu ya. Tapi kata Rasulullah, tinggalkanlah. Dan cukup kalian menyiramkan di atas airnya itu sajelanin, satu ember air, satu wadah besar air gitu. Nah, kita membayangkan bahwasanya masjid pada waktu itu enggak seperti masjid seperti sekarang. Masjid pada waktu itu kan lantainya masih tanah atau pasir gitu ya. Terus atasnya mungkin ada pelepah-pelepah kurma gitu ya, yang untuk sajadahnya gitu. Makanya kata Rasulullah, cukup disiram saja airnya meresap ke bawah, maka najisnya hilang. Nah, ini dalil, maksudnya sebagai dalil air mutlak apa? Bahwasanya sajla minma atau zanuban minma, di situ menunjukkan bahwasanya yang untuk menyiram pipis itu adalah air mutlak atau air masih asli gitu ya, seperti itu. Itu yang diambil dari untuk dalilnya.
Terus yang kedua, pembagian air yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, tohirun mutohirun makruhun. Airnya suci, ada air itu airnya suci, mutohirun bisa untuk mensucikan, baik mensucikan hadas maupun najis, tapi makruh dalam penggunaannya. Makruh di sini ini adalah tidak disukai atau istilah lain dibenci. Tapi makruh di sini yang dimaksud dalam Abu Suja itu tidak sampai makruhnya makruh syariah gitu ya. Makruh syariah itu sampai dibenci oleh Allah, dibenci Rasulullah, yang melakukan tidak mendapatkan siksa tapi meninggalkan mendapatkan pahala, bukan yang itu. Tapi nanti ada bahasan lain gitu ya. Sekali lagi, yang kedua tohirul mutahhir makruh, air suci mensucikan tetapi makruh penggunaannya. Apa air itu? Wawal ma'ul musammas, yaitu air yang dijemur di matahari. Air dijemur matahari. Jadi kalau ada air yang terjemur di matahari, nah ini termasuk nanti kategori air makruh. Tapi yang bagaimana syarat-syaratnya? Kita baca catatan kakinya, gitu ya. Yang dimaksud musammas itu apa? Musammas adalah di catatan kakinya yang angka 1 al musakhkhanu fi ina'in min ma'dinin bi harri syamsi. Musakhkhon. Nah, ini air yang diwadahi, yang ditempatkan fi ina'in dalam satu wadah min ma'dinin dari barang logam biharri syamsi, setelah dimasukkan ke dalam wadah logam itu bisa besi, bisa seng, bisa tembaga, begitu ya. Nah, seperti itu. Setelah itu terjemur biharri syamsi, yaitu dengan panas teriknya matahari. Nah, ini seperti itu. Terus wa karahatuhu 5 kila, dan kemakruhannya seperti disampaikan min annahu, bahwasanya bisa babi marodil baros. Jadi kemakruhan air tersebut al-musammas itu bukan karena ada larangan dari Allah maupun Rasulullah, tetapi lebih karena kemaslahatan bisa babi menyebabkan marodil baros, yaitu sakit sopak. Nah, kalau dalam bahasa medisnya mungkin vitiligo gitu ya, bercak-bercak putih itu. Au yazidu, atau bahkan lebih dari itu. Wala yakunu makruhan, dan tidak makruh illa idza sta'mala, dan tidak air tersebut, air musammas itu tidak makruh illa idza sta'mala, apabila dipakai fil badani. Jadi memang kemakruhannya itu hanya dipakai untuk anggota badan saja. Wa kana fi qutorin harin, dan air tersebut itu berada di daerah har yang sangat panas kan, Hijaz, seperti negara-negara Hijaz, maksudnya Arab Saudi gitu ya. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwasanya air musammas itu dimasuk dalam kategori makruh, itu ada diantaranya syaratnya 1, ada 4 ya. 1, ketika seseorang membutuhkan, itu 1 ada pilihan air mutlaknya ada, yang kedua air makruh air musammasnya ada. Ketika ada 2 pilihan ini, ada dua-duanya, dan ada waktu untuk mengambilnya, mencarinya. Ketika mau sholat kan berwudu, ketika berhadas bersuci kan, begitu kan. Nah, seseorang itu ketika dalam mencarinya ternyata dua-duanya ada air musammas, ada yang terjemur tadi, ada air mutlak. Ternyata dia pilih air musammas, maka ini masuk kategori makruh. Terus yang kedua, syarat air musammas bisa makruh, intinya berada di daerah yang sangat panas. Daerah yang sangat panas itu daerah yang biasanya mempunyai 4 musim gitu ya. Kayak di Saudi Arabia ini terkenal kalau musim panas, panasnya luar biasa gitu. Luar biasa. Tapi kalau daerah tropis seperti Indonesia, nah ini enggak termasuk ya. Ketika ada air tersebut seperti itu enggak termasuk dikategorikan air musammas, apalagi di daerah kutub selatan maupun kutub utara, ini enggak digolongkan ke sana seperti itu. Terus yang syarat yang ketiga, bisa dikatakan makruh air musammas tadi,
apabila air tersebut dimasukkan ke dalam wadah logam, besi, seng, atau tembaga. Gitu. Kalau air tersebut dimasukkan atau diwadahi di dalam wadah-wadah yang terbuat dari plastik, berarti tidak termasuk. Wadah yang terbuat dari kayu juga tidak digolongkan makruh. Diwadahi dalam apa ya, keramik, ini kayak kolam renang, dibuat kolam renang, dibuat dari keramik atau beton, nah ini juga tidak dimasukkan dalam air kategori air musyammas yang makruh dipakai, begitu ya, seperti itu. Tadi syarat yang pertama, satu ada pilihan air musyammas dan air mutlak. Yang kedua berada di daerah yang sangat panas. Yang ketiga dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari logam. Yang keempat penggunaannya tidak digunakan untuk badan. Dia kalau dipakai untuk badan makruh, tetapi ketika dipakai untuk yang lain tetap suci mensucikan. Air musyammas dipakai untuk membersihkan baju, untuk mencuci piring, mencuci lantai atau membersihkan lantai masjid umpamanya ketika ada kotorannya. Ini tetap tidak apa-apa, tidak terkategorikan makruh. Ya. Terus golongan yang ketiga, di golongan yang ketiga, wa tahirun wa mutahhir, yaitu airnya suci tetapi tidak dapat mensucikan, tidak ada daya untuk membersihkan, mensucikan maksudnya. Wa wal ma'ul musta'mal, airnya suci tidak dapat untuk mensucikan, tidak mensucikan. Apa itu airnya? Wa wal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Umpamanya kita pakai air wudhu, terus kita wadahin gitu ya, kita wadahin. Nah, air wadahannya yang bekas wudhu itu air mustamal namanya. Termasuk kita umpamanya hadas besar, junub, terus kita mandinya tidak diciduk dalam satu wadah. Umpamanya kita punya wadah tong agak besar gitu ya, nyemplung aja supaya cepat nyemplung saja. Nah, air bekas cemplungannya itu termasuk air mustamal. Nah, ini ada catatan kakinya, coba kita baca. Ya, maksudnya mustamal di sini fi hadasin, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, baik berwudu untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar untuk mandi. Tapi airnya diwadahin, ditampung. Wa dalilu kaunihi tahira, bahwasanya air mustakmal dikatakan suci itu ada dalilnya, ya, ada hadisnya. Ma rawahu Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, qala ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, yauduni menjengukku, berarti dia Rasulullah menjenguk Jabir, wa ana maridun, dan aku kondisinya sakit, la akilu, tidak ingat, atau karena sakit demam tinggi gitu ya, sampai pingsan gitu, sampai tidak ingat, lupa gitu. Fatawaddo'a, maka Rasulullah SAW berwudu, wa sabba alayya min wudu'ihi, dan beliau menyiramkan kepadaku air wudunya. Maksudnya beliau berwudu, terus diwadahi wudunya, nah itu disiramkan ke sahabat Jabir bin Abdullah tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya bekas air wudhu yang sudah dipakai untuk berwudhu, yang disiramkan itu menunjukkan masih ada suci. Kalau nggak suci, nggak mungkin disiramkan kepada sahabat Jabir, gitu ya. Terus dalil yang kedua, Nanda semuanya, wa dalilu kaunihi ghairu mutahhir. Adapun dasar dalil bahwasanya air mustakmal itu tidak suci, tidak mensucikan, maksudnya bukan tidak suci, tidak dapat mensucikan, yaitu marawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairuhu, dan imam-imam yang lain, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah anhu,
dari Rasulullah anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda la yaghtasil ahadukum maka tidaklah seseorang dari kalian itu mandi fil ma'i di dalam air ada ini yang tenang, air yang tenang yang tidak ngalir. Wa huwa junubun padahal dia lagi junub, maksudnya punya hadas besar. Nah, kita tidak boleh mandi langsung nyebur ke satu wadah yang airnya itu tidak mengalir, gitu, kata Rasulullah. Faqalu maka para sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Bagaimana semestinya kalau kita junub, kita sedang tidak suci terus menggunakannya? Qala maka dia berkata, ya tanawaluhu tanawulan. Mestinya diciduk sedikit demi sedikit, begitu ya? Diciduk sedikit demi sedikit itu airnya, tidak langsung dicemplungin gitu. Nah itu dalil bahwasanya satu tohirun waru mutahirin, airnya suci. Ketika kita kena air mustakmal, ketika kita kena air yang sudah dipakai itu tetap suci, tidak membatalkan atau tidak harus dibasuh dengan air yang lain, tidak. Terus air yang suci tidak mensucikan yang kedua adalah wal mutawayyiru bima khalatahu minat tohirat, yaitu air yang berubah. Ini ada air berubah bima khalatahu, bima dengan apa khalatahu yang mencampurinya minat tohirat dari barang-barang yang suci. Jadi ada air yang kecampuran barang yang suci, itu juga termasuk air yang suci tidak bisa mensucikan. Seperti air yang dicampuri dengan teh, air dicampuri kopi, air dicampuri gula, air dicampuri untuk bikin jus jambu, jus melon, jus buah naga. Nah itu suci, tetapi tidak dapat mensucikan minat tohirat. Begitu ya. Nah itu diantaranya bahwasanya macam yang ketiga, yang pertama tadi air suci mensucikan, terus air yang kedua tohirun mutahirun makruh, yang kedua air suci dan bisa mensucikan tetapi makruh dalam penggunaannya, yang ketiga air suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan, yaitu contohnya air mustakmal dan air yang tercampur barang-barang suci tadi ya, air kopi, air apa, air teh dan lain sebagainya, air susu, benar ya, air dicampur susu. Terus yang keempat, anda semuanya ma'un najisun atau najasun. Yang keempat adalah pembacanya air najis. Begitu. Demikian anda semuanya yang bisa disampaikan, kayaknya waktunya berlebih gitu ya. Kalau sudah buru-buru tapi ini masih kelebihan waktu. Demikian anda semuanya, nanti kajian kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan berkah kepada kita semuanya, kita sekalian, supaya menambah keilmuan sumber yang sudah kita tahu tentang kita bertoharoh atau bersuci. Begitu ya. Demikian anda semuanya bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anda semuanya, minggu kemarin ada yang bertanya, cuma Bauda ini ya belum bisa jawab karena waktu. Mungkin nanti minggu depan dijawab gitu ya. Ada satu pertanyaan tentang macam-macam air gitu ya. Udah lupa, tadinya mestinya menjawab terlebih dahulu yang pertama kemarin. Demikian, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Bapak, ya, gimana? Halo, kenapa sih? Halo? Izin bertanya untuk recording sebelumnya bagaimana Pak? Oh, nanti sekali lagi nanti recordnya mau Pak udah bikinin link, karena ini kan gede ternyata mau dikirim langsung nggak bisa.
harus bikin link gitu. Nanti ketika ini baru Pak udah share gitu ya. Pak udah share. Ini kebetulan juga yang Pak udah pakai ini laptopnya istrinya Pak udah gitu ya. Jadi filenya di situ semua begitu. Gitu ya. Insya Allah nanti di share semuanya. Insya Allah di share semuanya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama warahmatullahi. Terima kasih Pak. Sama-sama.